pelaku ya. Padahal kan banyak tuh perkara lain tuh ya, seperti yang di Polda itulah, atau yang di daerah lain di Kalimantan Tengah. Kenapa harus klien kita yang ditekan oleh aktivis-aktivis ini? Supaya masyarakat dewasa bahwa seseorang tidak boleh dinyatakan bersalah. Yang salah itu objeknya. Tidak ada sama sekali melakukan atau menyentuh anak korban sekalipun dia tidak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam penegakan hukum, salam sahabat Kalibata. Selamat sore rekan-rekan sahabat Kalibata. Jadi pada sore ini kita lagi berada di Cafe Cilikriwut, Kota Palangkaraya. Podcast kali ini kita ada permintaan. Jadi beberapa waktu yang lalu kita dari sahabat Kalibata memfasilitasi ada penasihat hukum dari korban dugaan pelecehan seksual dari Barito Timur. Nah, kebetulan telah hadir bersama kita sekarang Mas Royanto Gunawan Simanjuntak, yang juga penasihat hukum dari tersangka SN, ya, dari Barito Timur. Jadi maksud dan tujuannya adalah untuk mengklarifikasi sambil menyeimbangkan berita yang sudah beredar. Iya, betul. Jadi terima kasih Saudara Roy bisa hadir bersama kita sore ini di sini. Jadi ada beberapa hal yang ingin kita utarakan ke publik biar publik mengerti. Jadi bagaimana ceritanya nih, Mas Roy? Bahwa ceritanya seperti ini ya. Sekitar bulan Mei 2022, klien kita itu diinformasikan oleh Polres Barito Timur diduga melakukan pelecehan seksual terhadap anak korban. Anak korban berdasarkan pasal 82 ayat 1 ya, Undang-Undang 17 tahun 2016, junto pasal 6A Undang-Undang 12 tahun 2022. Bahwa dia diduga melakukan pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur. Seperti itu garis besarnya. Oke, jadi setahu saya nih, beberapa waktu yang lalu baru-baru ini saja dari pihak tersangka ada mengajukan pra peradilan ya? Betul. Betul. Apa hasil pranya? Memang hasil pra yang bulan Januari ya, tanggal permohonan itu kami buat tanggal 10 Januari 2023. Kebetulan hasilnya ditolak. Memang satu pertimbangan kami bahwa putusan itu sebenarnya untuk menguji kekuatan penetapan tersangka terkait masalah alat bukti, terkait masalah visum et repertum, karena kebetulan dugaan terhadap tersangka itu pasal 82 ayat 1, jadi kita uji kompetensinya terkait masalah 184 KUHP itu. Sebagaimana sih, seberapa kuat sih, seberapa masuk akal sih bukti yang diberikan penyidik terkait masalah dugaan tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak itu. Oke. Yang dilakukan klien kita. Jadi begini, saya ada pegang putusannya juga, semperannya nih. Betul. Yang menarik dari jawaban termohon dalam hal ini Polres Barito Timur, ada jawaban bahwa karena pelaporannya itu adalah pelecehan seksual, maka mereka penyidik dalam hal ini tidak melakukan pemeriksaan tubuh atau visum et repertum, tapi melakukan visum psikologi. Yang menarik begini, kalau dia pelecehan seksual, kenapa dia gandeng junto 82? Apa tanggapan masyarakat asal ini? Jadi sebenarnya ketika penyidik menduga klien kita berdasarkan pasal 82, itu berdasarkan pengalaman kami sebelumnya ya, dalam perkara tindak pidana terhadap anak ya, itu biasanya diperkuat dengan bukti visum et repertum. Kenapa seperti itu? Karena berdasarkan bestandel delik dari pasal 82 itu, bahwa delik intinya perbuatan cabul itu harus ada namanya kekerasan. Ketika kita bicara kekerasan, berarti harus ada namanya visum et repertum. Mutlak itu ya? Iya. Nah, dalam putusan pra peradilan ini kita sudah uji bahwa alat bukti yang dibuat oleh penyidik untuk menetapkan tersangka itu tidak ada. Bukti visum et repertum terhadap anak korban itu tidak ada. Dan itu jelas tertuang dalam
amar putusannya. Oke. Mm-mm. Sampai sekarang, Mas Roy, ini penahanan sudah di tingkat mana nih? Udah berapa hari penahanan? Ini terakhir ya, penahanan itu sudah di tingkat Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang. Itu terakhir surat perpanjangan penahanan itu tanggal 15 Februari ini terakhir. Terakhir, ya? Terakhir batas penahanannya. Terus saya coba mengulas sedikit peristiwa yang diduga terjadi itu, Mas Roy. Itu kalau tidak salah terjadi di lingkungan kantor kan? Iya, DPMD SOS Bartim. Pemda Barito Timur, betul. Ya, sekitar pukul 3:30 sore kalau saya lihat. Betul sekali Pak Roy. Betul. Jadi kemarin kalau tidak salah tim PH juga ada datang ke sana kan waktu rekonstruksi. Betul, tanggal 6 Januari itu tepatnya. Nah, kira-kira nih, menurut Mas Roy, mungkin tidak terjadi dugaan tindak pidana tersebut, mengingat itu kantor dan itu jam kantor. Ya, menurut pendapat saya kemarin karena saya memang ikut rekonstruksi langsung ya, dengan 2 rekan kami, kami menyaksikan langsung berdasarkan BAP tersangka pun dia memang tidak ada menyentuh. Dia tidak ada menyentuh anak korban. Dan kebetulan di dalam suasana ruangan itu pun banyak orang-orang yang di dalam ruangan itu banyak. Dan itu mudah sekali ketika anak korban itu merasa terjadi kekerasan itu dia tinggal teriak. Dan kebetulan rekonstruksi kemarin itu versi dari si tersangka ya, itu memang hordeng itu memang terbuka dan ruangan itu jarang tertutup. Terbuka terus? Iya, dan itu dari rekan-rekannya kita tanya langsung memang, itu jarang tertutup. Terus dari penelusuran atau analisa tim penasihat hukum, waktu kejadian ada nggak sih anak korban yang tadi berusaha berontak atau teriak atau apa, ada kedengaran? Jadi kalau pendapat saya kayaknya kurang tepat, Pak. Berdasarkan berita acara pemeriksaan kemarin, BAP tersangka, memang tidak ada dia menyatakan bahwa dia ada menyentuh anak korban. Itu langsung, karena kami ikut melihat dokumen itu langsung. Dan itu kita uji dalam materi pra-peradilan kemarin. Terus begini, Mas Roy, yang jadi menarik, ini mengingat penahanan tadi ya? Betul. Berarti sudah ditahan pakai surat penahanan dari perpanjangan dari Pengadilan Negeri Tamiang Layang? Betul, betul. Artinya yang jadi pertanyaan saya dengar kalau tidak salah ini berkas sudah bolak-balik berapa kali ke kejaksaan, kejaksaan penuntut umum. Ada kemungkinan tidak keluar P21. Ya, ada kemungkinan. Jadi yang saya mau tanyakan begini, pada saat nanti habis penahanan, maka si tersangka wajib keluar demi hukum. Betul. Karena sudah tidak ada syarat penahanan. Betul. Tapi kan predikat tersangka tersebut akan melekat pada klien Anda. Ya, betul sekali. Betul. Kalau itu terjadi, langkah apa yang akan ditempuh oleh penasihat hukum? Oh, kita akan mengajukan gugatan pra-peradilan lagi. Berdasarkan pasal 77 KUHP itu. Jelas itu. Masalah penahanan, masalah penggeledahan itu kan jelas. Pasal 77 KUHP itu. Walaupun sebelumnya kami pernah mengajukan gugatan pra. Ya. Ya. Kita akan uji materi lagi tuh. Oke deh. Terus ke depan nih, strategi apa yang akan dilakukan oleh penasihat hukum? Ya, sebenarnya kalau masalah strategi itu tergantung advokatnya ya. Semua advokat itu punya strategi masing-masing ya. Memang semangat kami terkait perkara ini yang pasti berdasarkan keterangan klien kami kepada kami kemarin di Tamiang Layang, bahwa dia tidak melakukan tindak pidana itu. Bahwa tidak ada dia. Tidak ada sama sekali melakukan atau menyentuh anak korban sekalipun dia tidak ada. Dan kebetulan anak korbanlah yang meminta tolong kepada si tersangka ini terkait masalah pengurusan KIP. Oke, Mas Roy, jadi saya sambil meluruskan nih. Betul. Karena informasi di luar simpang siur. Jadi kalau tidak salah pada tanggal 22 November saya pernah 2022 ya, lalu saya pernah terima kawan-kawan dari LBH Palangkaraya, kita terima untuk bikin podcast bersama di kantor. Waktu itu kita menyuarakan masalah dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh klien Anda. Cuman publik kayaknya kurang mengerti nih. Jadi melalui video ini juga saya menyampaikan kepada publik bahwa kami Rumah Sahabat Kalibata itu bukan penerima kuasa dari si tersangka tadi. Jadi kita tegaskan bahwa penerima kuasa tersebut adalah Royanto Gunawan Simanjuntak and Partner. Bukan begitu? Betul. Artinya tidak ada koneksi. Kami hanya membantu menyuarakan. Kita tidak tahu benar apa tidak. Kita hanya membantu menyuarakan.
Nah, yang bertanggung jawab adalah si yang narasumber tadi. Betul, itu betul sekali. Bukan kita penanggung jawabnya. Betul sekali. Artinya biar publik juga ngerti nih, jangan jadi, soalnya di luar kami merasa diskreditkan karena pemberitaan tersebut. Oke, jadi untuk sementara ini berarti klien Anda masih ditahan ya? Masih ditahan di Polres Barito Timur. Iya, menariknya karena beliau juga kan PNS nih. Betul, betul sekali, betul. Kalau saya lebih senang nih perang di materi perkara ya. Betul, betul sekali. Ya. Jadi mudah-mudahan cepat P21 ya, Mas Roy, dan bisa segera sidang. Artinya dari tim penasihat hukum berarti sudah siap semuanya kan? Sudah siap sekali kita. Ya. Oke, jadi Mas Roy kita singkat aja. Terakhir sebagai penutup nih, apa yang ingin disampaikan Mas Roy kepada publik nih? Ya sebenarnya kalau keinginan kita sebagai penasihat hukum tersangka SN ya, keinginan kita satu, publik juga harus tahu bahwa SN itu belum melakukan tindak pidana berdasarkan pasal 82 itu. Ya bahasanya paling kerennya untuk tiga handlingan lah bahasa terkait pasal tindakan perbuatan cabul terhadap anak. Itu belum terjadi. Karena kenapa? Karena berdasarkan rekonstruksi yang kami dalami dan melihat dokumen berita acara pemeriksaan itu tidak diakui oleh si tersangka. Nah itu kita akan uji kompetensinya dalam perkara pokok nanti. Yang kedua, supaya masyarakat dewasa bahwa seseorang tidak boleh dinyatakan bersalah. Yang salah itu objeknya, bukan subjeknya. Sebelum adanya putusan berkekuatan hukum tetap atau inkrah Gewitsche. Nah itu yang perlu dimengerti oleh masyarakat, bahwa tersangka itu ada namanya asas praduga tidak bersalah. Itu juga diperkuat di dalam Undang-Undang 48 tahun 2009. Itu di dalam Undang-Undang Kehakiman. Itu jelas tertuang bahwa sebelum adanya putusan berkekuatan hukum tetap, si terdakwa, si tersangka tetap dianggap tidak bersalah. Jadi karena kami juga memang memegang perkara ini langsung, supaya masyarakat Barito Timur ini tertekan, keluarga tertekan seolah-olah SN ini melakukan tindak pidana yang mengerikan lah berdasarkan pasal 82 ini. Jadi maksudnya sudah dihukum. Betul, apalagi publik, di media sosial ini ya sudah ini pelaku ya. Padahal kan banyak tuh perkara lain tuh ya, seperti yang di Polda itulah, atau yang di daerah lain di Kalimantan Tengah. Kenapa harus klien kita yang ditekan oleh aktivis-aktivis ini, perempuan ini? Karena masih banyak objek lain lah. Oke, iya. Jadi kita berharap memang benar. Jadi kadang-kadang ada perkara belum ada putusan inkrah, tapi publik sudah menghukum. Betul. Kasihan keluarganya, siapa tahu belum tentu bersalah. Betul. Oke, jadi terima kasih. Jadi biar publik sudah ngerti, iya. Mas Roy, selamat berjuang. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ada P21 biar nanti penasihat hukum membuktikan. Iya, kita akan uji bahwa si tersangka tadi tidak bersalah. Betul. Hukum ditegakkanlah sebagaimana mestinya. Betul. Bukan keberpihakan. Iya, harus tegak lurus lah. Ya, artinya bukan karena titipan kan. Betul. Oke deh. Oke, terima kasih. Siap. Roy. Salam buat teman-teman di sana. Semoga selamat berjuang. Oke, demikian dulu teman-teman sahabat Kalibata. Salam penegakan hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.